Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reza Lialawani. Saya merupakan mahasiswi semester 4 pada program studi Teknik Informatika di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasan Riau. Nah, baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dan praktek integrasi penggunaan variabel, tipe data, kemudian penerapan SQL pada PL SQL, lalu ada conditional control yang dimana nanti di dalamnya kita akan membahas nih if and case, dan yang terakhir yaitu adalah basic law. So without any further ado, let's start. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penggunaan variabel, kemudian ada tipe data, kemudian yang ketiga ada penerapan SQL pada PL SQL, lalu yang keempat kita akan membahas conditional control, if and case, lalu yang kelima kita akan membahas basic law. Oke, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yakni mengenai variabel. Nah, sebelum kita mengetahui lebih nih tentang variabel, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya variabel itu? Nah, variabel itu sendiri bisa dianggap sebagai wadah penyimpanan yang menahan sesuatu sampai dibutuhkan. Nah, kurang lebih itu kayak variabel ini adalah tempat penampungan suatu nilai, tempat penampung suatu nilai gitu. Nah, nilai yang dapat diwakili oleh variabel ini ada 4, yaitu seperti angka, string, karakter, dan boolean. Nah, atau tipe-tipe data lainnya. Nah, selanjutnya saat mendefinisikan variabel di bagian deklarasi, kita dapat menetapkan tipe data dan bahkan kita tuh dapat menetapkan nilai awal dari suatu variabel. Nah, sedikit catatan, untuk penulisan variabel itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi dalam penulisan variabel itu kita nggak boleh menggunakan spasi gitu. Nah, selanjutnya untuk memberikan nilai ke variabel, kita itu dapat membutuhkan operator penugasan, yaitu di mana operator penugasan di sini yaitu titik 2 dan sama dengan, dimana nanti kita akan mempelajarinya pada pembahasan kita yang selanjutnya. Kemudian sebelum kita membuat variabel, kita harus tahu dulu nih bagian struktur dari blok PL atau SQL. Nah, di mana ada 3, yaitu ada declare, kemudian join, kemudian end. Nah, di mana di dalam declare ini berisi tentang deklarasi semua variabel yang akan kita gunakan atau eksekusi nantinya. Nah, selanjutnya di dalam begin dan end ini berisi pernyataan SQL untuk mengambil data dari database dan pernyataan PL SQL untuk mengisi data dari blok. Nah, di mana ada syarat harus mengandung setidaknya 1 pernyataan. Nah, declare ini bersifatnya itu adalah opsional, sementara begin atau end ini sifatnya itu adalah wajib. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui juga nih apa itu tipe data. Nah, berikut ini beberapa atau macam-macam tipe data yang terdapat pada PL SQL. Nah, ini hanya beberapa. Yang pertama itu adalah tipe data numerik. Nah, umumnya ada 3, yaitu ada numerik, number, desimal, dan integer. Nah, sebenarnya masih banyaknya lagi. Namun, saya hanya menjelaskan beberapa saja di sini, terutama yang akan sering kita gunakan nantinya. Nah, selanjutnya untuk tipe data karakter. Nah, untuk tipe data karakter ada char, varchar 2, kemudian ada raw, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tipe data boolean, itu hanya memiliki 2, yaitu true dan false, tidak ada yang lainnya. Kemudian tipe data datetime, itu ada date dan ada timestamp dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe data LOB atau large object, itu ada BFILE, kemudian blob, kemudian club. Kemudian ada tipe data user defines, itu kita dapat membuat tipe data sendiri atau user defined subtypes dengan cara menurunkannya dari tipe data yang sudah ada di PL SQL. Kemudian yang terakhir itu ada tipe data null. Nah, tipe data null adalah tipe data yang tidak dikenal atau unknown data type. Nah, tipe data null itu tidak sama dengan nol ataupun karakter kosong, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui tentang blok dan macam-macam tipe data, kita juga akan mengetahui tentang masuk kepada operator. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih operator? Nah, operator itu terbagi menjadi 2. Ada operator aritmatika, kemudian ada juga operator perbandingan. Nah, di mana untuk operator aritmatika itu sendiri terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang terakhir itu adalah modulo. Nah, modulo ini biasa digunakan untuk mencari bilangan ganjil ataupun genap. Nah,
kemudian selanjutnya itu adalah operator perbandingan. Nah, untuk operator perbandingan ini ada besar kecil dari, kemudian tidak sama dengan, kemudian ada indikator komentar satu baris, pembatas komentar awal, lalu ada pembatas komentar akhir, operator penugasan, serta operator penggabungan. Nah, untuk operator penugasan dan penggabungan nanti akan kita coba praktekkan, dan juga simbol-simbol seperti besar kecil ini juga nanti akan kita coba praktekkan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu nih operatornya, barulah kita membuat sebuah variabel. Nah, untuk variabel itu sendiri dia itu berada di dalam declare. Nah, dengan sintaknya namanya itu adalah variabel dan diikuti dengan tipe data. Titik koma juga jangan lupa, dan juga bisa juga kita berikan buka kurung seperti ini. Nah, dimana di dalam itu ada batas nilai atau batas digit nilainya. Nah, langsung saja kita cobakan pada Visual Studio. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini saya sudah membuat berupa contoh. Nah, di sini kita membuat declare, kemudian ada begin dan end. Ya, ini jangan lupa, kemudian baru kita buat tanda seperti ini. Nah, selanjutnya kita baru mendeklarasikan variabelnya. Di sini kita berikan batasan nilainya itu adalah 50. Nah, ini sifatnya adalah opsional karena ada beberapa tipe data yang tidak menggunakan batasan seperti nilai seperti ini. Nah, contohnya seperti data ini. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat variabelnya. Di sini coba kita outputkan di bawah bikin ini, kemudian kita outputkan. Seperti ini, kita tunggu. Kemudian di sini kita selanjutnya kita di sini menggunakan operator penggabungan ya. Di sini jangan lupa kita menggunakan operator penggabungan. Baru selanjutnya kita masukkan nama variabelnya di sini, dan jangan lupa titik komanya. Baru di sini bisa kita run. Setelah kita connect tadi, baru kita baru kita panggil nama file kita di sini. Kita enter. Di sini yang keluar itu adalah name ya, karena di sini kita sudah berhasil membuat variabelnya, yaitu di sini adalah name. Akan tetapi kita belum memberikan nilainya, maka dari itu di sini hanya keluar nama gitu kan, sesuai yang kita inputkan atau ketikkan tadi di atas seperti ini. Makanya dia hanya keluar nama karena kita belum memberikan nilainya. Nah, bagaimana jika tulisan namanya kita hapus gitu kan? Kita hapus tulisan namanya ya. Kemudian kita save, lalu kita masukkan lagi ini. Kita masukkan lagi try1.sql. Nah, maka di sini hanya keluar output seperti ini, PLSQL procedure successful completed gitu kan. Ini sudah berhasil, akan tetapi karena kita baru memberikan nilai pada variabel vname tadi dan key itu birthday, maka dia tidak akan mengeluarkan output apa-apa. Oleh karena itu dia hanya mengeluarkan bahwasanya prosedur ini sukses bisa dijalankan gitu. Oke, selanjutnya kita akan memberikan nilai ke variabel. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nilai ke variabel. Nah, untuk memberikan nilai ke variabel kita menggunakan tanda titik 2 dan sama dengan. Nah, untuk memberikan nilai variabel itu ada dua cara, di mana kita bisa memberikannya ketika kita mendeklarasikannya langsung kita berikan nilai di sini, ataupun kita deklarasikan dulu seperti ini, baru setelah itu kita masukkan berikan nilainya di bagian begin. Nah, baru di bagian ini kita masukkan nama underscore variable, baru kita masukkan nilainya. Nah, langsung saja kita coba praktekkan pada Nah, di sini saya sudah membuat contoh pada contoh pada memberikan nilai ke variabel. Nah, di sini kita deklarasikan langsung nilainya di sini adalah haya. Nah, di sini kita memberikan nilai ke dalam variabel nama dengan nilainya adalah haya. Lalu selanjutnya yang kedua di sini kita akan masukkan nilai ke dalam variabel setelah begin. Nah, nilai setelah begin.
Nah, kurang lebih seperti ini. Coba kita jalankan ya. Kita save dulu. Oh maaf. Kita save, kemudian kita jalankan. Add try2.sql. Nah, setelah itu kita jalankan. Di sini kita akan memberikan input dalam variable name dengan inputkan haya. Nah, dalam variable date nilainya itu adalah 6 Januari 2003. Nah, jangan lupa kan di sini titik koma. Nah, sudah keluar, yaitu di sini setelah kita jalankan, setelah kita run, ini keluarnya adalah nama, name, haya, date of birthday itu 6 Januari 2003. Nah, oke. Di sini berarti kita sudah berhasil menambahkan nilai ke dalam variabel. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu PL/SQL. Nah, PL/SQL itu Procedural Language atau Structured Query Language, atau PL/SQL adalah generasi keempat atau 4GL, Fourth Generation Language dari bahasa pemrograman, di mana merupakan sebuah penggabungan antara bahasa pemrograman prosedural atau PL dan SQL syntax. Nah, penerapan SQL dan pada PL/SQL. Nah, ini ada select file, kemudian import variable, kemudian from table, where condition itu statements, kemudian ada delete from table, kemudian where conditional statements. Oke, langsung saja kita buat pada. Nah, di sini saya sudah membuat untuk contoh pada penerapan SQL pada PL/SQL. Nah, untuk penerapan SQL pada PL/SQL ini kita membutuhkan tabel. Jadi kita harus menginputkan datanya. Nah, karena di sini kita membuat declare, kemudian vname, di mana ini menuju ke sebuah tabel employees ya. Nah, first name dan tipenya itu kita mengambil sama tipenya dengan first name gitu. Gitu kan. Nah, di sini saya sudah memiliki filenya di sini. Setelah di drag, kita bisa langsung mengimpортnya. Nah, cara mengimportnya itu sendiri di sini kita tinggal ke terminal, kemudian kita berikan add, kita buat namanya sesuai dengan filenya. Itu ada PL SQL underscore schema. SQL PL/SQL. Kemudian pastikan itu sudah benar. Namanya tuh harus sama dan juga pakai titik koma. Nah, terus kita tekan enter. Nah, kemudian di sini kita tunggu dia lagi menginputkan, proses menginputkan datanya. Kita tunggu saja sampai selesai. Ya, kita tunggu dia sampai selesai. Nah, kemudian dia meminta enter value for b, masukkan value yang kita buat saja di sini 1. Kemudian kita enter lagi. Nah, setelah itu kita bisa langsung nih buat nama file tugas kita lagi. Nah, kita buat lagi try3.sql. Setelah kita enter, nah di sini sudah keluar di mana namanya itu adalah nen ngaji dengan gaji itu adalah 17.000 dan pajaknya itu adalah 850. Nah, dimana kalau ID-nya ini kita ganti menjadi 111. Nah, kita save dulu, kemudian kita panggil lagi add try3.sql, kemudian kita enter. Maaf, di sini ada kesalahan. Seharusnya 100. Kemudian kita save. Kita panggil lagi try3.sql. Nah, maka yang akan menghasilkan nama itu dari Stefan dengan gajinya 24.000 dan pajaknya adalah 1.200. Nah, ini dia mengambil dari variabel vtext tadi di sini. Ya, itu pajak seperti itu. Oke, untuk select kurang lebih dia seperti ini. Nah, selanjutnya untuk select kurang lebih dia seperti ini ya. Selanjutnya kita lanjut pada bagian delete. Di sini saya juga sudah
membuat contohnya supaya tidak membuat. Nah, di mana untuk delete sendiri di sini adalah begin. Kemudian untuk delete sendiri itu di sini dapat kita lihat bahwasanya itu delete from table where conditional itu statements. Nah, kita keluar lagi, kemudian kita masuk pada sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kurang lebih caranya seperti ini ya. Di sini hasilnya adalah begin delete from employees where department ID sama dengan 23. Di BMS output line data yang telah kita hapus baru nanti di end. Nah, kemudian kita kalau kita save kemudian kita jalankan try work SQL. Nah, maka di sini hasilnya adalah data yang telah kita hapus itu adalah 0. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada percabangan. Nah, percabangan if. Nah, di sini ada 3 kondisi, yaitu if dengan 1 kondisi, kemudian dengan 2 kondisi, dan dengan lebih daripada 2 kondisi. Nah, langsung saja kita coba praktekkan dari yang pertama itu yaitu 1 kondisi. Nah, seperti biasa saya juga sudah membuat contohnya, kemudian jangan lupa membuat declare, begin, dan end. Langsung saja if ini kita masukkan kondisinya, yaitu jika kita masukkan kondisinya jika variabel nilainya itu lebih besar daripada 50, maka kita akan coba keluarkan nilainya, di mana nilainya di sini adalah kita buat 80. Nah, ini kita save, kemudian kita panggil itu add try 5.SQL. Nah, maka nilai yang keluar adalah nilai A 80. Nah, karena di sini kita memberikan nilainya di sini ada 80 dalam variabel besar ini. Dalam variabel 80 dan jika nilainya itu lebih besar dari 50, maka yang muncul adalah 80. Ya, atau nilai A gitu. Nah, bagaimana jika di sini kita ganti menjadi 40? Kita coba panggil ya. Nah, maka di sini hanya mengeluarkan prosedur successful complete. Jadi dia tidak mengeluarkan apa-apa karena nilainya itu tidak lebih besar daripada 50. Kan dia tadi 40, makanya dia tidak mengeluarkan apa-apa. Makanya dia langsung saja menyatakan bahwasanya ini sukses, tapi tidak mengeluarkan inputan apa-apa atau output apa-apa. Nah, kemudian kita lanjut pada kondisi selanjutnya, yaitu dengan 2 kondisi. Ketika kondisi itu menggunakan if, then, else. Nah, kita buat seperti ini. Seharusnya ketika nilainya lebih kecil daripada 50, lebih besar daripada 50, atau jika nilai if ini tidak terpenuhi, maka dia nanti akan else. Ya, kalau tidak terpenuhi maka dia akan else, dan ketika terpenuhi maka ia akan menggunakan yang then ini. Nah, seperti itu. Nah, jika ini kita jalankan, set dulu, kemudian kita jalankan, kita panggil try6.sql. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nilainya itu adalah B dengan nilai 30 ya. Oke, selanjutnya jika dia lebih dari 2 kondisi. Nah, di sini juga saya sudah membuatnya. Jika dia lebih dari 2 kondisi. Nah, di sini kita menggunakan aturan baru nih, yaitu ada else if di sini. Nah, langsung saja kita coba. Di sini kita akan berikan kondisinya ya kan. Di sini saya sudah memberikan kondisinya jika nilai, coba di sini akan berikan kondisinya. Coba kita keluarkan nilainya. Di sini kita keluarkan nilai 40. Di sini kita berikan kondisinya lebih besar daripada 80. Nah, jadi kita bisa analisa ketika if ini tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke else if, dan ketika else if ini tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke else if yang selanjutnya, dan jika dia tidak terpenuhi maka dia akan lanjut ke else if seterusnya seperti itu sampai dia itu terpenuhi, dan jika dia itu sudah terpenuhi maka dia akan berganti kepada else. Nah, baru dia akan menjalankan yang namanya syntax and if atau keluar daripada percakapan ini. Nah, ini ketika kita jalankan, kita panggil add try 7.sql. Nah, maka hasilnya adalah nilai D sama dengan 40. Nah,
karena 40 itu tidak lebih besar daripada 80, maka nilainya itu adalah 40. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang namanya percabangan. Di sini adalah percabangan case ya, seperti ini. Nah, ada case, kemudian seperti ini, ada dua cara. Langsung saja kita coba praktekkan. Nah, seperti yang sebelumnya di sini saya sudah menuliskan contohnya sehingga tidak memperpanjang waktu dalam videonya. Nah, di sini kita masukkan case nilai. Apabila nilainya kita berikan 40 misalnya, maka jika kita jalankan dia akan menghasilkan apa? Z atau A. Kita coba jalankan, Ctrl S, kita save dulu. Kemudian kita panggil try.sql. Nah, maka dia akan menghasilkan A. Kenapa? Ya karena nilai yang kita masukkan kepada V nilai itu adalah 40 bukan 50, maka dia keluarnya itu adalah A bukan Z gitu. Nah, begitu juga dengan yang selanjutnya ini. Nah, begitu juga dengan selanjutnya. Tadi kan ada dua cara. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, kan ada dua cara. Nah, begitu juga dengan cara yang ini. Nah, kita tambahkan sampai beberapa statement. Maka di sini saya sudah buat contoh. Maka jika ini kita jalankan, ini kan ada beberapa statement. Then kemudian kita masukin lagi, kemudian else. Nah, maka jika ini kita jalankan, maaf. Jika ini kita jalankan, try9.sql. Nah, maka dia akan menghasilkan Y. Intinya ketika dia itu terpenuhi antara when ini sama nilai yang kita masukkan pada variabel yang ada ini, yang ada di when ini, maka dia akan di BMS output line-nya itu, jika dia tidak terpenuhi maka dia akan ke else yang baru gitu. Kalau dia terpenuhi maka dia akan ke sini di BMS output line. Nah, kalau tak terpenuhi maka dia akan else. Nah, seperti itu. Ke else baru atau case baru seperti itu. Baru nanti kalau terpenuhi ada end case-nya gitu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk kepada perulangan. Nah, perulangan itu ada loop statements, kemudian exit when conditions, kemudian end loop. Nah, lanjut yang kedua itu ada perulangan loop statements if conditions, then exits and if and loop. Nah, sebenarnya ini sama saja ya, hanya saja pada bagian yang ini diberikan if dan and if gitu. Kalau sebelah sini kan nggak ada, hanya if dan and if gitu. Nah, langsung saja kita contohkan. Nah, seperti biasa di sini saya sudah membuatkan contohnya. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama itu kita deklarasikan dengan memberikan sebuah variabel dengan nama A. Dengan tipe datanya itu adalah number dan nilainya itu di sini saya berikan 1. Nah, di sini kita akan menggunakan looping. Nah, looping nomor 1 di sini. Merujuk ke variabel A dengan nilainya itu adalah 1, di mana nilai variabel A ini akan kita berikan atau akan bertambah 1 apabila nilainya itu lebih besar daripada 10. Kita tambahkan 1 apabila nilainya itu lebih besar daripada 10. Nah, maka baru setelah itu dia akan keluar atau exit. Selanjutnya if-nya juga akan keluar, kemudian end loop, maka loop-nya juga akan keluar dari looping baru end if, dan selanjutnya keluar dari end loop, kemudian baru dia itu begin-nya selesai gitu. Maka setelah ini kita save, ketika kita jalankan itu try10.sql, maka seperti ini. Maka setelah kita jalankan dia akan keluar seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, dia akan keluar dari nomor 1, 2, 3 sampai dengan 10 gitu. Nah, bagaimana jika numbernya ini kita rubah menjadi 0? Kemudian ininya akan kita rubah menjadi 20. Save, kemudian kita panggil lagi. Nah, maka dia akan menampilkan
nomor dari 0. Kita tadi menghitungnya dari 0 sampai dengan 20. Nah, seperti itu. Begitu seterusnya, ketika kita masuk ke mesin nilai 2, maka dia akan memulai dari 2 juga sampai 20 ya, sampai 20 seperti itu. Nah, begitu seterusnya sampai nilai F-nya itu terpenuhi, baru dia akan keluar atau exit seperti itu. Nah, tadi merupakan materi terakhir dalam penyampaian materi pada video kali ini. Nah, apabila terdapat banyak sekali kesalahan baik itu dalam penyampaian materi maupun dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan murni datangnya daripada diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.